Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih, kali ini bersama saya Yunita ketemu lagi di podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, ada Bapak Agus Supatmo. Selamat datang Bapak. Terima kasih Yunita. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya Pak nggak ke KPU Kota Tangerang ya? Lama sekali. Iya, ini tahun berapa Pak terakhir Pak? KPU Kota Tangerang? Terakhir itu Pilkada 2017 ya. 17-nya berarti Ya, Pak kesini ya. Lama banget, Pak, 2013 periode yang terakhir ini. Oh iya. Jadi gimana Pak ini ruangan podcastnya? Kan baru pertama nih Bapak kesini nih. Ya ruangannya bagus, lebih bagus dari dulu waktu saya sering kesini. Jadi lebih oke ya. Jadi Pak Patmo hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan kita semua teman-teman pemilih. Mau ngobrolin apa nih Pak? Ya, kita akan mendiskusikan tentang seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028 yang saat ini tahapannya sudah dimulai. Sudah dimulai. Jadi Ya. itu tanggal berapa sih Pak? Sudah mulai bisa daftar? Kita sudah buka pendaftaran di tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Jadi masa pendaftaran 10 sampai 21. Setelah itu baru masuk ke tahap-tahap berikutnya. Jadi udah bisa daftar ya Pak ya tanggal ini ya? Sudah dari kemarin tanggal 10 sudah bisa. Itu diantar atau gimana tuh Pak kalau ada yang mau daftar gitu? Ya, untuk saat ini karena zaman sudah canggih itu, teknologi sudah sedemikian hebat, maka untuk pendaftaran calon itu bisa mengakses melalui aplikasi SIAKBA. SIAKBA itu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Etok. Tinggal silakan saja nanti tinggal diakses, dibuka, di dalamnya sudah tersiapkan formulir-formulir yang harus diisi. Setelah itu disubmit. Mungkin saya tambahkan juga selain pendaftaran melalui SIAKBA, berkas asli disiapkan, kemudian dikopi satu rangkap, diantar langsung ke sekretariat di Ruko Sukses 2 di Kota Serang, atau bisa dikirim melalui ekspedisi. Oh ya, Jadi ada dua metode. Silakan metode. saja. Kalau mau sekalian harus- jalan-jalan ke Serang ya diantar saja ya. Harus jalan-jalan ke Serang Pak. Iya dong. Karena mau jadi komisioner Banten. Oh iya, Pak. nanti ngantornya di Serang ya. Jadi itu berarti dua-duanya harus ditempuh. Ya. Siapa juga, yang tadi juga. Betul. Tadi alamatnya di mana Pak? Siapa tahu ada yang Di Ruko Sukses 2 nomor 17 di Kota Serang. Arahnya sebelum lintasan rel kereta ya. Jadi patokannya kalau dari perempatan perempatan yang ada pizza itu, langsung kalau dari arah Tangerang berarti ke kanan. Oh iya, ditunggu sama Pak Patmo dan rekan-rekan yang Ya. lain ya. Ada teman-teman sekretariat standby. Tim selnya siapa aja sih Pak kalau kita boleh? Ya, tim selnya itu ada 5 orang. Pertama sebagai ketua itu Pak Ahsanul Minan. Kemudian sekretarisnya Pak Dena Widiawan. Kemudian yang ketiga anggota saya sendiri Agus Supatmo. Kemudian ada Prof Iswandi Saputra. Dan ada juga Om Bi Romli. Jadi ada 5 orang. Kan kemarin itu kita mengumumkan juga Pak ya di media sosial bahwa ada rekrutmen komisioner Provinsi Banten. Itu Yeah. banyak yang DM tuh di media sosial kita. Sebenarnya syaratnya apa aja sih Pak kalau mau jadi komisioner Yeah. Provinsi Banten? Secara normatif ada 15 syarat. Di antaranya adalah yang pertama tentu warga negara Indonesia yang berdomisili
di wilayah Provinsi Banten. Nah, ini dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian berbadan sehat, jasmani, rohani, dan tidak pengguna narkoba yang dibuktikan dengan surat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Ini yang banyak nanya, Ibu Yunita, boleh nggak sih dari klinik swasta, dari puskesmas? Saya tegaskan berdasarkan peraturan dari rumah sakit pemerintah. Lalu apalagi ya setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi. Kemudian, nah satu lagi nih yang agak penting, umur. Umur. Minimal 35 tahun. Minimal 35 tahun. Ya, pada saat mendaftar. Berarti lebih boleh. Daftar itu misalnya hari ini dia daftar, ini harus 35 tahun. Harus sudah 35. Itu minimal. Jadi kalau nanti sebelum 35 tentu kita akan terverifikasi. Ya, dengan sendirinya. Ya, terus apalagi bagi ya? Maksimalnya nggak ada. Kalau umur maksimalnya nggak ada. Enggak, maksimal tidak ada batasannya. Sampai umur berapapun boleh. Lalu yang penting lagi bagi PNS ya, PNS ya, pegawai negeri sipil harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. Ada izin dari atasannya. Kan itu tergantung instansinya ya. Yang disebut dengan pejabat kepegawaian itu di level apa, beda-beda. Lalu apalagi yang penting setelah PNS bagi pejabat politik, pemerintah, BUMD, BUMN harus mundur. Oh, harus mundur. Harus mundur. Harus ya, mengajukan surat pengunduran diri. Dan dalam persyaratan yang disertakan nanti harus ada persetujuan pengunduran dirinya. Itu masuk nanti menjadi lampiran. Jadi lebih tegas kalau ini. Kalau PNS tadi yang penting ada izin. Nah, nanti setelah terpilih baru masuk dalam berhenti sementara. Cuti ya. Tapi kalau pejabat pemerintah, pejabat politik, pejabat BUMD, BUMN itu tegas. Kalau pejabat politik itu maksudnya gimana ya Pak? Pejabat politik BUMD kan kita BUMD, BUMN gitu, pejabat pemerintah. Kalau pejabat politik artinya ya. Pejabat politik itu pejabat negara yang dipilih berdasarkan proses politik, misalnya kepala daerah, dewan, itu kan melalui pemilihan ya, itu kan proses politik. Jadi kalau anggota dewan ada yang mau ikut seleksi KPU harus. Nah, untuk anggota partai politik harus mundur paling singkat 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun nggak boleh ikut mendaftar. Harus 5 tahun yang lalu nih mengundurkan diri, baru boleh, ya kan. Lalu apalagi bagi terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun harus terbebas dari menjalankan hukuman sama 5 tahun yang lalu. Jadi dia kalau mau daftar nih yang kebetulan terpidana penjara gitu ya. Jadi kaki kirinya keluar dari lapas itu ya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Berarti pendidikan terakhirnya itu apa Pak? Persyaratan pendidikan itu minimal sarjana strata 1, S1 minimal. Dengan segala jurusan. Bebas. Ya, bebas ya. Jadi siapapun dengan latar belakang pendidikan apapun bisa daftar jadi komisioner. Ya, mungkin ketentuan lain dia memiliki pengalaman di bidang kepemiluan, ketatanegaraan, perpolitikan, ya itu syarat normatif. Dan harus bisa mengikuti seluruh proses seleksi. Seleksinya apa aja sih Pak? Administrasi terus apa lagi? Nah, secara garis besar itu ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Pakai Syakba tadi dan yang Syakba maupun berkas secara manual. Jadi berapapun nanti calon peserta ya yang mendaftar, maka kita akan verifikasi administrasi dan akan diambil
sebanyak 10 kali kebutuhan. Oke. KPU Banten itu kan 7 orang. 7 orang. Kalau 10 kali berarti 70 ya. 70. Berapapun yang daftar, Berapapun kita yang akan ambil 70 orang ya, berdasarkan ranking poin-poin penilaian di administrasi. Tadi. Ini yang pertama. Setelah masuk 70 orang, masuk ke babak berikutnya. Nah, apa itu? Babak berikutnya adalah tes tertulis ya, CAT, ada juga IC nanti, plus psikotes. Nah, ini digabung, nilainya digabung. Jadi agar kemampuan intelektualnya, kemampuan akademisnya, kognitifnya, dan psikologinya itu bisa menjadi penilaian yang lebih objektif. Ini adalah tahap kedua. Lalu di tahap kedua ini berapa yang diambil? Yang diambil adalah 4 kali kebutuhan. 4 kali kebutuhan. 7 kali 4 berarti ini 28 ya. 28 inilah yang nanti kita nyatakan lolos di tes tahap kedua, psikotes dan tertulis. Nah, setelah itu masuk tahap ketiga, ya kan? Dari 28 tadi masuk ke babak berikutnya. Tesnya adalah kesehatan. Oh, di tes kesehatan. Iya dong, kesehatan dan wawancara. Disuruh lari gitu nggak Pak? Itu nanti standarnya ada di rumah sakit. Di rumah ya sakit, biasanya ya. ada jantung ya melalui treadmill segala macam lah, MCU lah, itu standarnya sudah ada. Selain kesehatan, wawancara. Terakhir banget wawancara. Oleh tim seleksi. Dari 28 masuk tahap terakhir, wawancara dan kesehatan, maka diambil 2 kali kebutuhan. Jadi 14. 7 kali 2 14. 14 inilah yang nanti akan kita kirim nama-namanya ke KPU RI. Oh, dikirim lagi KPU RI. Iya dong. Oh, gitu. Dari 14 KPU RI melakukan proses fit and proper test. Jadi bukan di Bapak sebenarnya ya. Bukan dong. Bapak Kita calon. tetap RI untuk menentukan 7 komisioner yang terpilih gitu. Melalui fit and proper test kira-kira di bulan Mei. Karena kan tahap 1 ini ada 20 provinsi. 20 provinsi. Maka tentu RI akan mengatur itu penjadwalannya. Dan pasti di bulan Mei sampai dengan proses pelantikan. Oh gitu. Iya. Kirain selama ini tuh tim selnya itu nanti yang langsung nih siapa aja, ternyata dia ke KPU RI dulu ya. Iya, wewenang kita, tanggung jawab kita memilih sampai 14. Jadi tugas tim sel itu kan secara umum ada 3 ya. Pertama adalah menjaring calon peserta. Setelah terjaring, maka disaring. Setelah disaring, maka ditetapkan. Ya kan? Melalui pleno, kita kolektif kolegial cara Jadi kerjanya. Kalau seandainya nih Pak Patmo, pas awal nih kita nggak sampai 70 orang tuh gimana Pak? Kita perpanjang. Diperpanjang lagi. Ada masa perpanjangan. Saya main bola aja kan. Kalau skornya sama, ada perpanjangan. Itu perpanjangannya sampai kapan Pak kira-kira? Perpanjangannya itu setelah tanggal 21 sampai kira-kira 1 minggu lah. Oh 1 minggu. Tapi harapannya kan biasanya banyak. Kalau dari bau-baunya sih di Banten ya? sudah ratusan yang masuk ke akun si Akbar. Saya sih optimis karena kan penyelenggara pemilu cukup seksi lah sekarang ini, sehingga insya Allah akan banyak peminatnya lah. Dari kota Tangerang ya harus banyak nanti. Harus banyak, karena ini kota yang pemuda pemudi kota Tangerang berbondong-bondong mendaftar sebagai calon KPU Banten. Jadi calon KPU Banten ya Pak. Iya. Sebenarnya calon seperti apa sih Pak yang kepengen terjaring ini, yang pengen dijaring, yang pengen dicari? Jadi kayak Scott Talent ya Pak Patmo. Jadi KPU itu kan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Kan nomenklaturnya pemilu dan pemilihan sekarang ya. Pemilu berarti pemilu nasional, legislatif, presiden, pemilihan berarti pemilihan kepala daerah. Lalu
figur-figur seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan untuk menghadapi tantangan. KPU itu kan punya nilai dasar ya, ada 3 kan nilai dasarnya. Pertama, calon-calon itu harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu kejujuran, komitmen ya, integritas. Kemudian yang kedua harus independen, tidak boleh berpihak, harus memperlakukan peserta pemilu secara sama, gitu kan, adil. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga harus profesional. Profesional itu bekerja dengan ilmu pengetahuan yang relevan dan pedomani peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi minimal 3 itu. Berintegritas, independen, dan profesional. Jadi seperti itu. Itu kalau diterjemahkan di breakdown panjang tuh. Panjang banget Pak. Kita jadi berapa jilid buku itu. Tapi dengan 3 poin itu saya kira mudahlah dicerna gitu kan. Cuman ya implementasinya saja seperti apa kan masing-masing. Lalu kalau kita kan sering baca DM juga Pak ya. Peminatnya banyak, tapi kalau kita lihat dari profilnya, oh ini orang-orang ini sebenarnya mereka kepingin, tapi mereka nggak punya dasar jadi penyelenggara. Menurut Bapak sebenarnya dasar jadi penyelenggara ini seberapa besar? Maksudnya mendukung lah untuk seleksi ini gitu. Ya, kalau dari sisi Timsel kita tidak membedakan ya, tidak ada dikotomi antara yang sudah pernah menjadi komisioner dengan yang belum. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya, diikutin saja prosesnya, ditempuh alurnya, gitu kan. Nah, harus mempersiapkan diri dengan baik. Misalnya dengan ya membaca undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemilu, berdiskusi gitu kan, menyerap informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, ya studi kasus-kasus tentang pemilu. Itu bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang akan ikut seleksi. Ya prinsipnya kan sama dengan kita mau ujian masuk perguruan tinggi, sama dengan mau masuk CPNS, sama dengan mau masuk ke P3K gitu kan. Semuanya kan harus ada prosedurnya, ada parameternya. Ya bagaimana kita fight gitu untuk bisa menyiapkan diri dengan baik. Optimis di awal ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman pemilu, jangan khawatir ya, tetap aja daftar gitu untuk rekrutmen itu. Jadi tadi Pak Paku sudah ngasih tahu kita nih semua persyaratan, tahap-tahapnya apa saja, terus waktunya kapan. Jadi obrolan kita pagi ini cukup berdaging nih. Tadi yang saya tangkap itu ada 3 nih ya Pak ya. Harus integritas, lalu independen, dan profesionalitas. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh saya kepengen ikutan membangun Indonesia nih dengan jadi penyelenggara, ikutan seleksi komisioner KPU Provinsi Banten gitu ya Pak. Alamatnya tadi di Ruko Sukses 2. Di Ruko Sukses 2. Kota Serang. Dan jangan lupa lewat siang banyak. Kita nggak boleh gaptek ya Pak ya. Nggak boleh karena sekarang tahapan pemilu proses semuanya sudah pakai sistem informasi. Sistem informasi. Jadi komisionernya harus bisa teknologi tadi gitu ya. Wajib. Jadi mungkin ada hal terakhir Pak yang mau disampaikan. Ya, kami sebagai Timsel terbuka atas masukan dan kritik. Masyarakat yang ingin mencermati proses seleksi ini bisa melakukan langkah-langkah proaktif. Pertama, bisa menyampaikan laporan ke KPU RI apabila ada indikasi Timsel melakukan pelanggaran. Bisa dilaporkan Timsel itu oleh KPU RI, akan diproses kalau memang Timselnya melakukan pelanggaran. Yang kedua, masyarakat juga bisa menyurati kami dan KPU RI terkait rekam jejak calon. Calon-calon tadi. Iya, rekam jejaknya sekarang kan rekam jejak digital itu kan nggak bisa dihapus gitu ya. Apa yang terjadi hari ini ya bisa
tarik mundur itu. Dilaporin. Yang terakhir mungkin kami menghimbau seluruh masyarakat, terutama warga Kota Tangerang, ayo semuanya gegap gempita gitu, bersemangat untuk mengambil momentum, berkompetisi untuk menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi bisa dengan ikut rekrutmen ini, iya, juga dengan mengamati ya Pak ya. Betul sekali Ibu. Jadi, ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Pak hari ini atas kunjungannya ke podcast Nyimas Melati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga teman pemilih yang sudah menyimak obrolan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.